Haleluya, kita akan melanjutkan pengajaran orang pilihan ya. Kita akan membaca Imamat pasal ke-26 ayat 1 sampai ke-13 ya. Tapi nanti saudara baca semua ya. Ini sampai ayat ke berapa ini? 46. Kita baca sampai ayat ke-13 ya. Imamat 26 ayat 1 sampai 13. Kita akan baca semua ayat ini sebagaimana tertulis kita baca, supaya bacaannya sama ya. Kita baca bersama 3, 4. Kamu tidak boleh membuat bagimu berhala-berhala dan patung pahatan. Juga tiang berhala tidak boleh kamu dirikan bagimu. Bahkan batu pahatan tidak boleh kamu tempatkan di negerimu untuk sujud kepadanya. Sebab akulah Yahweh Elohimmu. Kamu harus memelihara sabat-sabatku dan tempat kudusku. Akulah Yahweh. Apabila kamu berjalan menurut ketetapan-ketetapanku dan memelihara hukum-hukumku serta melakukannya, maka aku akan memberi hujan pada musimnya sehingga negeri itu akan memberikan hasilnya dan pohon di ladang akan memberi buahnya. Dan masa pengirikanmu akan sampai pada musim panen tahunan. Dan musim panen tahunan akan sampai pada musim menabur. Dan kamu akan makan rotimu sampai kenyang. Dan kamu akan tinggal di negerimu dengan aman. Dan aku akan memberi kedamaian di dalam negerimu. Dan kamu akan berbaring dan tidak seorang pun menyebabkan rasa takut. Dan aku akan membinasakan binatang buas dari negeri itu. Dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Dan kamu akan mengajar musuhmu. Dan mereka akan jatuh di hadapanmu oleh pedang itu. Dan 5 orang dari antaramu akan mengajar 100. Dan 100 orang dari antaramu akan mengajar 10.000. Dan mereka yang memusuhimu akan jatuh oleh pedang di hadapanmu. Dan aku akan berpaling kepadamu. Dan aku akan membuat kamu berhasil. Dan aku akan membuat kamu bertambah banyak. Dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Dan kamu akan makan persediaan yang lama. Dan kamu akan mengeluarkan persediaan yang lama oleh karena yang baru. Dan aku akan menempatkan tabernakelku di tengah-tengahmu. Dan jiwaku tidak akan muak denganmu. Dan aku akan selalu berjalan di tengah-tengahmu. Dan aku akan menjadi Elohim bagimu. Dan kamu akan menjadi satu bangsa bagiku. Akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Ketika menjadi budak bagi mereka. Dan aku akan mematahkan batang-batang kukmu. Dan membuatmu berjalan tegak. Amin. Puji Bapak Yahweh, itu janji-janji berkat ya sebenarnya. Tapi kalau saudara terus baca ayat ke-14 dan seterusnya. Kalau kita tidak melakukan kehendaknya, ya Tuhan berikan secara detail ya. Pelanggaran terhadap firman adalah dosa. Upah dosa adalah maut. Ya. Dan kita mengucap syukur itulah kasih kemurahan Tuhan. Bangsa ini bangsa pilihan karena leluhur ya. Karena Abraham begitu mengasihi Bapa Yahweh. Dan dia mengatakan bahwa Abraham ini sahabatnya. Kemudian dari Abraham lahirlah anak-anak khususnya dari istrinya yang pertama yaitu si Sarah. Kemudian dari Sarah lahirlah Yitzhak. Kemudian dari Yitzhak lahirlah Yakub dan Esau. Ya, luar biasa. Kemudian dari Yakub ini lahirlah 12 anak laki-laki. Ya, ada satu perempuan Sedina, tapi garis keturunan diambil dari ya laki-laki 12 orang. Dari Ruben yang paling tua sampai si Benyamin yang paling bungsu ya.
dari istri pertama dan 2 orang gundiknya serta dari istri yang kedua, yang sebenarnya sangat dikasihi yaitu Rahel. Dan kita melihat kasih Tuhan sangat luar biasa, janji Tuhan kepada Bapak Abraham. Leluhur bangsa ini Tuhan genapkan ya, Tuhan genapkan dalam arti kata mereka tetap menjadi bangsa pilihan ya. Bangsa pilihan dan kita melihat firman yang kita baca melalui bangsa ini. Ya, melalui umat pilihan ini Tuhan memberikan 10 perintah yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri di atas 2 loh batu. Ya. Tangan Tuhan sendiri yang menulisnya. 10 hukum Tuhan, di mana 4 yang pertama adalah untuk kemuliaan Bapa Yahweh, dan 6 yang berikutnya adalah untuk hubungan dengan sesama. Ya. Hukum-hukum yang sempurna dari 10 perintah. Ya. Tuhan jabarkan dengan tuntas kepada Moshe. Dan Moshe meneruskannya kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel berkewajiban untuk memberi terang yaitu kebenaran firman bagi semua bangsa yang ada di muka bumi ini sampai kepada hari ini. Ya. Dan bangsa ini memang merupakan satu, kalau saya boleh katakan, patokan ya. Patokan tentang kehidupan manusia di tengah dunia ini. Bagaimana Tuhan memperlihatkan inilah sebenarnya karakter manusia melalui bangsa pilihan. Ya. Mereka mendapatkan aturan perintah dan ketetapan langsung dari Tuhan yang kita kenal dengan nama Torah. Ya. Torah diberikan ya, dan dijabarkan dengan dengan sangat detail. Supaya apabila bangsa ini mematuhi aturan perintah dan ketetapan Tuhan, maka ada upah yang besar. Ayat-ayat firman Tuhan yang tadi kita baca dari ayat 1 sampai ke 13 itu jelas dinyatakan apabila kita memelihara dan hidup menurut ketetapannya, memelihara hukum-hukumnya dan melakukannya dengan benar. Ya. Maka Tuhan menjanjikan kehidupan yang tidak pernah berkekurangan. Ya. Hasil panen ya, berlimpah. Waktu menabur sebelum yang taburan kedua, hasil panen ini masih ada. Ya. Sangat luar biasa cara Tuhan untuk memeliharanya. Artinya Tuhan kasih lihat bahwa Tuhan memelihara kehidupan orang yang memang taat kepada Dia. Ya. Makan minumnya dicukupkan. Kemudian juga keamanannya pun dijamin. Sangat luar biasa kemurahan Tuhan bagi bangsa pilihannya ini. Tetapi kenyataan membuktikan ya. Dan ini sebenarnya merupakan gambaran kehidupan manusia seutuhnya. Kita harus ingat bahwa Torah itu adalah bayangan sesuai dengan kitab Ibrani pasal ke-10. Jelas dinyatakan Torah itu adalah bayangan dari kehidupan nyata, boleh dikatakan umat manusia. Ya. Kenyataan membuktikan ketika bangsa ini taat
mereka hidup berkelimpahan dengan tenang. Tidak ada gangguan dari siapapun. Ya. Tetapi kenyamanan hidup karena sudah ada di zona aman, mulai ya kedagingannya terusik dengan kenikmatan-kenikmatan daging, akhirnya mulai melirik ke kiri dan ke kanan. Bangsa ini jelas diperintahkan oleh Tuhan. Ya, ketika mereka sudah dibebaskan dari tanah perbudakan di Mesir, jelas Tuhan berfirman, ya, jangan bercampur baur dengan orang-orang sekeliling. Ya, jangan bercampur baur dengan orang-orang sekeliling. Tuhan menempatkan mereka secara khusus di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Di mana tanah itu sebelumnya ya dimiliki oleh beberapa suku bangsa, baik bangsa orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Firman Tuhan bilang 7 bangsa yang besar yang tadinya menguasai daerah itu, daerah yang Tuhan janjikan kepada leluhur mereka, Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakub. Jelas dikatakan dalam kitab Kejadian, dari sungai Mesir sampai ke sungai besar di daerah Babilonia, sungai Efrat. Tuhan kasih tahu, ini akan menjadi milikmu. Ya. Dan berdasarkan Ulangan pasal 7 ada 7 bangsa. Kita sudah belajar 7 ya. 7 angka ilahi. Boleh dikatakan ya mungkin bisa ditafsirkan juga angka yang sempurna. 7 bangsa yang kuat, yang lebih kuat dari bangsa Israel. Yang menguasai daerah yang dijanjikan Tuhan. Tetapi 7 bangsa ini ya dimusnahkan oleh Tuhan dengan caranya. Karena dia sendiri berfirman, ini adalah, kita sudah belajar ya minggu lalu, bahwa ada tanah milik Bapa Yahweh yang menjadi miliknya, yang diberikan kepada bangsa pilihannya. Masih ingat kan ada pernah kita bacakan minggu kemarin kalau nggak salah. Ada area yang menjadi milik Bapa Yahweh. Karena ini milik Bapa Yahweh, dibagikan kepada 12 suku bangsa Israel. Sehingga ya kita belajar minggu lalu, kalau ada suku bangsa ini yang menjual tanahnya, ya mereka punya hak untuk menebusnya. Kalau mereka tidak bisa tebus, tahun Yobel harus dikembalikan. Kenapa? Karena ini tanah yang diberikan kepada 12 leluhur bangsa Israel. Ya, kecuali orang Lewi. Orang Lewi ada di tengah 12 suku ini. Ya, loh kok bagaimana? Ya 12 suku karena orang Lewi dicabut karena orang Lewi ini harus ada di semua suku. Ya, menjadi imam-imam di tengah mereka. Dan jatahnya orang Lewi diberikan kepada Manasye, anak sulung daripada si Yusuf. Loh kenapa Yusuf? Karena seharusnya Ruben anak sulung, dia melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Bapa Yahweh, bahkan menjinahi gunik bapaknya, sehingga hak kesulungannya diambil dan diberikan kepada Yusuf. Karena itulah Manasye mengambil bagian yang seharusnya diberikan kepada orang Lewi. Orang Lewi tidak diberikan Tuhan hak waris karena mereka harus ada di tengah 12 suku yang ada sebagai imam. Jadi tengah suku-suku itu hanya orang Lewi yang jadi imam.
yang lainnya tidak boleh. Ya, imam ya, jangan sampai salah sangka. Ya. Dan itulah kita melihat, ya, seringkali orang berpikir, oh kalau gitu Tuhan memusnahkan 7 suku bangsa ini dari tanah Kanaan, dimusnahkan habis, berarti Tuhanmu jahat. Ya itu kan pikiran. Ya mungkin dulu pernah kita berpikir seperti itu ya. Atau dulu saya pribadi juga pernah berpikir-pikir kenapa sih dimusnahin dia. Ya. Tetapi setelah kita dibuka semakin dalam. Kita mengerti bahwa ada tertulis, Yeshua Bapa Yahweh sendiri berkata, Akulah Yahweh Tuhan yang cemburuan. Dia adalah pencipta manusia. Karena itu manusia harus menyembah kepada dia. Kalau manusia tidak menyembah kepada Bapa Yahweh, Bapa Yahweh punya hak untuk memusnahkannya. Dan 7 bangsa yang menduduki tanah Kanaan, ya, itulah bangsa penyembah berhala. Penyembah berhala sehingga itu dimusnahkan. Ya. Sehingga ya dulu ada orang yang ya karena mungkin kurang teliti membaca firman sehingga ada penafsiran-penafsiran yang saya kategorikan kurang hikmat ya. Bapak Abraham diperintahkan pindah dari Ur Kasdim ke Kanaan. Karena di Ur Kasdim leluhurnya menyembah berhala. Lalu di Kanaan juga lebih-lebih lagi. Saya tanggap ya, ada orang yang pernah menafsirkan seperti itu. Dan kita harus ingat bahwa ketika Bapak Abraham dipindahkan Tuhan atau diperintahkan Tuhan untuk pindah dari dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan, ya. Kita harus tahu bahwa di tanah Ur Kasdim itu di daerah Babilonia sana, itu Abraham itu masih ketemu dengan si Nuh. Kurang lebih 57-58 tahun. Ya. Jadi Abraham masih umur kalau saya nggak salah ingat 58 tahun. Sampai 58 tahun dia masih ketemu si Nuh. Jadi dia masih mendapatkan berita dari mulut pertama yang mengalami air bah. Dan kita juga harus tahu bahwa ini yang seringkali banyak orang percaya atau orang Kristen, ya, karena mereka tidak membuat lifetime-nya itu, ya, sehingga tidak bisa melihat dengan jelas bahwa banyak orang yang tidak mengerti bahwa Sem, anaknya si Nuh, umurnya itu lebih panjang daripada Abraham. Abraham sudah mati, Sem itu masih ada. Ya, Sem itu termasuk orang pertama yang saksi hidup yang mengalami air bah. Jadi kalau ada penafsiran bahwa Abraham diperintahkan ke Kanaan karena di sana penyembah berhala, Sem itu masih ada. Jadi jangan sampai saudara tertipu dengan penafsiran-penafsiran yang nggak benar. Kenapa? Karena mereka tidak pernah membuat ya seperti yang saya pernah ajarkan, dan ya kalau pakai komputer, anak saya setelah lihat saya punya bikin video, dia bikin pakai komputer. Itu kelihatan jelas sekali. Satu kolom itu 1 tahun. 1 tahun memang panjang sekali. Kalau di fotokopi ya repot. Ya. Nah, itu kelihatan bahwa memang Abraham itu bertemu dengan si Nuh itu sampai umurnya 57 atau 58 tahun. Lalu Sem itu umurnya masih lebih panjang daripada si Abraham. Dan kita melihat di sini, itulah cara Tuhan untuk memulai memisahkan orang pilihannya. Kenapa? Karena Abraham ini harus jadi berkat bagi bangsa lain.
Kalau dia tetap ngedot di sana, tetap tinggal di sana, ya nggak bisa jadi berkat. Karena itu Tuhan perintahkan dia pergi untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan Tuhan tidak sayang ini area nanti akan menjadi milikmu. Dan setelah beberapa ratus tahun kemudian, ya sekitar ya memang lama sih. Sekitar 500 tahun kemudian baru mulai menjadi wujud yang nyata. Artinya bangsa Israel kan diperbudak 400 tahun. Ya, bahkan dikatakan 430 tahun. Tetapi setelah itu, kurang lebih 500 tahun setelah zaman si Abraham, mereka mulai memasuki tanah Kanaan. Tanah Kanaan yang diduduki oleh orang-orang dari 7 bangsa yang lebih kuat, kata firman Tuhan, dalam pandangan manusia dari bangsa Israel. Tuhan musnahkan semua itu karena bangsa ini penyembah berhala. Ya. Dan kita melihat Tuhan jelas sudah mewanti-wanti. Ketika nanti engkau masuk ke tanah itu, jangan bergaul dengan orang-orang itu. Ya. Jangan bergaul dengan penduduk sekitar. Kenapa? Karena penduduk sekitar itu penyembah berhala. Ya. Nah, kalau saudara baca kitab Imamat 26 ini seutuhnya sampai akhir. Ya. Karena nanti setelah ayat 13 itu, ayat 14 dan seterusnya. Mulai Tuhan peringatkan, kalau engkau tidak melakukan apa yang aku perintahkan, maka ada sebab, ada akibat. Ya. Kita harus ingat ya, kalau kita teliti firman Tuhan, kalau terjadi sesuatu yang tidak baik pada katakanlah manusia, pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Ya. Dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan, terhadap Torah, terhadap aturan, perintah, dan ketetapan Tuhan. Dan ada tertulis akibat dosa, ya maut. Tuhan itu setia sama firman-Nya. Jadi segala sesuatu tidak akan berpaling dari firman itu sendiri. Karena itu dengan sungguh-sungguh kita coba belajar mengerti firman Tuhan dengan benar. Ya. Memang itu tergantung pribadi lepas pribadi. Tuhan sudah berikan dengan jelas semua aturan, perintah, ketetapan. Ini harus kamu ikuti. Jangan melenceng. Jangan melenceng. Ya. Tetapi kita melihat dalam kenyataan, walaupun Tuhan secara jelas ya menyatakan kepada bangsa pilihan. Ini firman yang aku berikan kepadamu. Dari 10 perintah menjadi 613 aturan perintah dan ketetapan. Yang dijabarkan dengan detail oleh Tuhan kepada Mose. Dan Mose mengajarkannya kepada seluruh bangsa Israel. Melalui para tua-tua, melalui kepala-kepala suku. Melalui pimpinan-pimpinan dari 12 suku ini. Ya, diajarkan dengan detail. Ya. Tapi ya kita melihat. Ya. Kita pernah coba kan. Kita pernah coba umpamanya ada deretan 10 orang. Dibisikin dari sini, katakanlah ayam. Sampai di sana jadi anjing. Loh, itu kan penyelewengan yang memang terjadi. Dari firman yang murni dari Mose. Ya. Kenyataan membuktikan. Mulai turun kepada saudara-saudaranya. Mulai melenceng, pelan tapi pasti. Mulai menjauh daripada apa yang asli. Ya. Dan ini adalah suatu kenyataan.
Ya. Nah, kita melihat di sini ya Tuhan tahu semua itu. Ya. Tuhan memberikan janji-janjinya apabila engkau taat, maka apa yang tadi kita baca. Janjinya sangat luar biasa. Tuhan tahu bahwa manusia itu perlu makan, perlu minum yang cukup. Kalau makan minumnya terjamin, ya itu sudah boleh dikatakan 70% kebutuhannya tercukupi. Sehingga dia bisa duduk tenang, duduk mantap. Ya, coba saudara perhatikan doa yang diajarkan Yesua yang setiap kali kita ulangi. Ya, yang pertama apa? Berikan kami makanan yang secukupnya kan. Baru itu ampuni dosa kami. Betul nggak? Ya. Karena Tuhan tahu perut ini seringkali yang menjadi akar permasalahan sehingga orang mulai pikir melenceng dari firman. Ya. Padahal Tuhan berjanji apabila kita berjalan sesuai kehendaknya, janjinya semua kan dikatakan dari ayat-ayat yang kita baca. Kau akan makan sampai kenyang. Kenyang, cukup. Ya. Tetapi kenyataan membuktikan seringkali juga terjadi penyelewengan. Nah, kita coba melihat akar permasalahannya. Kenapa bangsa ini yang mempunyai aturan yang begitu sangat luar biasa. Satu-satunya aturan perintah ketetapan yang kita kenal bernama Torah. Satu-satu yang dibuat, didikte langsung oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Itu hanya Torah. Dan itu diturunkan kepada bangsa pilihan. Dan Tuhan sendiri mengatakan ini anakku yang sulung. Ya. Dan anak yang sulung ini harus menjadi berkat bagi banyak orang. Karena ada tertulis, engkau harus jadi terang bagi bangsa-bangsa. Ya, tetapi ya kita melihat kan, bangsa yang harusnya menjadi contoh. Karena yaitu sebenarnya karena melenceng dari firman. Tuhan bilang jangan bergaul dengan bangsa-bangsa lain. Karena bangsa-bangsa itu menyembah berhala. Dan ada tertulis pergaulan yang buruk. Merusakkan kebiasaan yang baik. Kita lihat 1 Korintus 15. Ayat ke 33, 34. 1 Korintus 15, 33, 34. Janganlah disesatkan. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah benar-benar. Janganlah kamu berdosa sebab beberapa orang punya kekurang pengenalan. Akan Elohim aku mengatakan ini agar kamu malu. Ya. Tuhan sudah jelaskan kamu harus terpisah dari orang-orang yang menyembah berhala. Ya. Ada tertulis 1 Korintus pasal ke-6. Ayat ke-17 dan 18. 2 Korintus ya, 2 Korintus pasal 6 ayat 17 18. Oleh sebab itu keluarlah kamu dari tengah-tengah mereka dan hendaklah kamu terpisah. Yahweh berfirman dan janganlah menjamah yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Aku akan menjadi bapa bagimu dan kamu akan menjadi anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan bagiku. Yahweh Sebaot berfirman. Ya. Firman Tuhan menyatakan pisahkan dirimu. Arti sebenarnya kata kados dalam bahasa Ibrani adalah memisahkan diri, terpisah. Terpisah dari siapa? Dari orang-orang dunia. Kenapa? Karena dunia ini dikuasai oleh si jahat.
Karena Tuhan berkali-kali menyatakan engkau harus mengambil tindakan, jangan bergaul dengan orang-orang dunia, penyembah berhala. Ya. Tetapi ya kenyataan membuktikan. Ya dengan alasan-alasan yang macam-macam. Ya. Kita kan harus jadi berkat. Ya mantap. Memang harus jadi berkat, itu benar. Ya. Tetapi jangan ya. Kalau itu bukan tindakan atau perintah kehendak Tuhan, engkau coba mencemplungkan dirimu di tengah kehidupan orang-orang ini, justru bisa terjadi sebaliknya. Ya, saya berkali-kali memberikan contoh. Telur bebek. Ya, kalau engkau bungkus dia dengan tanah liat yang dikasih garam, cepat atau lambat, dalam waktu tertentu dia akan menjadi asin. Ya. Artinya kita harus tahu bagaimana kita menempatkan diri. Kalau memang Tuhan mengutus, pergi. Kalau kita diutus Tuhan, bukan asal pergi aja, harus minta hikmat. Harus minta supaya kuasa dia membungkus kita. Ya kadang-kadang kita coba, ya ini yang harus sangat berhati-hati ya. Kita harus sangat berhati-hati karena kami juga ada pengalaman-pengalaman ketika melayani orang-orang yang ya mungkin kerasukan lah ya. Kerasukan. Ya udah lama sekali kami pernah ya dimintalah sama keluarga di komplek kami itu kan ada ya boleh dikatakan orang yang satu kampung lah. Ya masih ya karena ikatan satu kampung. Suatu saat dia pergi memang ke Ambon sana, katanya melayani Tuhan. Ya bagus melayani Tuhan. Kemudian ketika dia melayani ya malam-malam keluarganya nelpon ke rumah kan. Dia bilang, "Om tolong Om ada yang kerasukan di rumah." Kerasukan di rumah. Ya kita oleh kemurahan Tuhan kita berdoa dulu. Minta kasih kemurahan Tuhan ya kita kunjungilah karena memang gak jauh kan. Ya begitu kita masuk pekarangan langsung orang itu sembuh. Ya. Begitu ditanya setelah saudara ini datang, waktu itu dia sedang melayani orang yang sedang dirasuk oleh si jahat. Artinya kalau ini kan kita harus melayani kalau engkau tidak meminta kuasa Tuhan yang membungkusmu. Roh itu tidak mengenal jarak dan tidak mengenal waktu. Di sini dia usir, seketika dia di sana. Nah itu suatu pengajaran ya memang kita harus jadi berkat. Tetapi kita harus benar-benar hati-hati. Jangan ini kan perintah Tuhan. Tapi yang minta kuasa Tuhan membungkus kita. Ya, artinya saudara juga ya bisa aja kan ada orang minta didoakan. Jangan main sok gagah-gagahan. Karena yang kita lawan itu penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat yang kita tidak lihat. Ya, karena itu kita harus senantiasa meminta kuasa Tuhan membungkus kita. Darah Yesus membungkus kita. Sehingga setan kita datangnya pasti lari. Itu saya alami. Begitu kita masuk pekarangan dia langsung sembuh. Bukan kita. Tapi kuasa Tuhan yang mendahului. Nah, kita harus sangat berhati-hati dan kuasa itulah yang Tuhan senantiasa ingatkan kepada kita. Hati-hati pergaulan yang buruk bisa mempengaruhi kehidupan kita yang tadinya baik. Bangsa ini bangsa pilihan yang mempunyai Torah yang sangat sempurna.
Tetapi mereka tidak menjaga diri mereka, bahkan dalam tanda kutip meremehkan firman Tuhan. Ya. Dan mereka keluar dari batas yang Tuhan tetapkan. Jangan bergaul dengan mereka. Tetapi kenyataan mereka bergaul dengan, ya masyarakat, bukan berarti kita nggak boleh bergaul. Ya, firman Tuhan mereka kata ya, lingkungan-lingkungan kita ini kan memang jahat. Kalau dikatakan kita nggak boleh bergaul seperti pikiran banyak orang, ya artinya kita harus keluar dari dunia ini. Bukan begitu, jadi jangan sampai salah mengerti. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal ke-5, ayat ke-9 dan ke-10. Ya, supaya saudara kita ngerti ya. Aku menulis dalam sebuah surat kepada kamu agar kamu tidak bergaul dengan orang-orang cabul. Perhatikan ayat 10. Tetapi bukan sama sekali dengan semua orang cabul di dunia ini, atau dengan orang-orang tamak, atau dengan orang yang memeras, atau dengan para penyembah berhala. Sebab jika demikian kamu harus keluar dari dunia. Bergaul ya, kalau memang Tuhan izinkan kita di sana, tetap minta supaya kita dibungkus dengan darah Yeshua. Ya. Dan hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut kita. Ya, bisa tangkap ya. Kita mungkin ada di tengah-tengah ya orang-orang yang tidak percaya. Tapi apa yang keluar dari mulut kita itu jangan sampai keluar dari firman. Ya. Apa yang menentang firman kita main ikut-ikutan orang dunia, hati-hati. Apa yang keluar dari mulut ini harus sesuai ada tertulis. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, kita baca dalam kitab Ulangan pasal ke-6. Kita baca mulai ayat ke-6. Perintah-perintah aku perintahkan kepadamu hari ini, camkanlah di dalam hatimu. Haruslah engkau menanamkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Ketika kau duduk di rumah, ketika engkau sedang berjalan, di jalan, ketika engkau berbaring, ketika engkau bangun, dan haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Kita sebagai anak Tuhan, memang kita harus jadi terang di tengah masyarakat. Kalau memang kehendak Tuhan kita ada di suatu tempat dan Tuhan izinkan kita ada di sana, tetap kontak kepada Tuhan. Ya, firman itu tetap dalam hati. Ya, dalam tertulis di tangan, tertulis di dahi, artinya semua tingkah laku, perbuatan, pikiran kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Jangan keluar. Ya, jangan orang dunia mengatakan hal-hal yang gak benar, kita ikut ya mengalir ke sana, ya bahaya. Kita harus memperlihatkan kita berbeda. Ya. Nah, jangan kita sampai terpengaruh dengan apa yang ada di sana. Dan orang Israel, saya menafsirkan, mereka gagal melakukan ini karena mereka coba berbaur dengan orang-orang di sekeliling mereka, sehingga sadar atau tidak sadar. Karena bergaul akhirnya mulai melenceng dari apa yang Tuhan perintah. Bukan gak boleh bergaul, tapi jangan pergaulan itu membuat imanmu melenceng. Bisa nggak? Jadi kita harus ngerti yang benar. Jangan, wah katanya nggak boleh bergaul. Loh. Ini kan yang 1 Korintus pasal 5 tadi kan. Kalau nggak boleh semua ya keluar aja di tengah dari dunia ini. Bukan itu. Dimanapun kita ditempatkan, jangan sampai itu membuat iman kita jadi berubah. Ketika kita ada lingkungan asin, ikut jadi asin. Bukan. Tapi jadilah seperti seekor ikan laut yang hidup. Sehingga walaupun air asin melingkupi dia, selama ikan itu hidup, dia tidak akan pernah jadi asin. Saya tangkap ya perbedaannya telur asin sama
ikan laut itu ada beda. Tapi selama ikan itu hidup. Tapi kalau dia mati dan tetap di laut ya dia juga jadi asin. Nah, kita harus melihat ini dengan kacamata pandangan yang benar. Kenapa bangsa Israel gagal? Karena mereka dalam tanda kutip meremehkan firman. Mulai berkompromi dengan dunia. Sehingga tidak berjaga-jaga, akhirnya terjadi percampuran. Dalam kitab yang kita baca. Perkawinan terjadi antara orang pilihan dengan orang-orang penyembah berhala. Ya. Bukan masalah perkawinannya, tetapi akhirnya imannya melenceng. Karena kenyataan membuktikan ya sekarang yang dikatakan Israel yang murni pun ya saya percaya amat sulit untuk dicari. Yang murni ya. Karena kenyataan dengan apalagi dengan mereka dipencarkan ke seluruh pelosok muka bumi. Ya masih adalah yang murni. Yang tidak pernah tercampur. Tetapi kita melihat bukan masalah percampuran itu. Masalahnya imannya mulai bercampur baur. Dengan iman yang seharusnya hanya berpegang kepada Bapa Yahweh. Dan kenyataan membuktikan sesuai apa ayat-ayat yang tadi kita baca. Kalau kita baca ayat-ayat seterusnya. Kalau engkau menyimpang, ada penyimpangan terhadap firman. Artinya ada dosa, ada akibatnya. Dan kalau kita baca ayat-ayat ini ya. Apabila bangsa ini memberontak dan tidak mau melakukan aturan dan perintah Tuhan. Kalau saudara baca di sini paling sedikit ya, ada beberapa kali Tuhan menyatakan ketika mereka, kita baca mulai ayat ke berapa ini? Ayat ke-16 dari Imamat 26. Tuhan melakukannya kadang-kadang bertahap ya. Bertahap dengan ya dalam tanda kutip pengharapan kalau ditegur ya balik. Ya tapi kenyataannya ya. Aku pun akan melakukan hal ini kepadamu. Aku akan mendatangkan kengerian ke atasmu. Penyakit ganas, demam, menggerogoti mata. Menyebabkan jiwa merana. Kamu akan menabur benih tapi sia-sia. Dan musuh-musuhmu akan melahapnya. Aku akan menghadapkan wajahku kepadamu. Kamu akan dipukul oleh orang menjadi musuhmu. Nah mereka akan membencimu, akan memerintah atasmu. Kamu akan melarikan diri tanpa seorang pun yang mengejar kamu. Kalau mereka melanggar perintah Tuhan. Pertama-tama ini yang terjadi. Ya. Tapi kalau diingatkan dengan cara ini mereka tetap kepala batu. Tetap keras kepala. Apa yang akan terjadi? Kita lihat ayat 18. Ya. Apabila sampai saat itu kamu tidak mau mendengarkan aku, maka aku akan meningkatkan 7 kali dari yang tadi itu. Ya. Itulah baiknya Tuhan karena ketika Tuhan izinkan karena dosa terjadi. Semua hukuman-hukuman itu Tuhan mau kita bangsa ini cepat bertobat. Tetapi kenyataan malah semakin mengeras. Dikatakan oleh firman Tuhan tadi, akan 7 kali lipat. Dan kalau saudara baca semua, tingkatan-tingkatannya ini. Dari yang pertama tadi, kemudian menolak, ditingkatkan jadi 7 kali. Nanti saudara baca ayat ke-21, didatangkan lagi 7 kali lipat wabah-wabah. Kalau itu masih menolak lagi, maka dia adakan lagi ya hukuman yang 7 kali lipat dan seterusnya.
Paling sedikit 5 kali tingkatan. 7 kali, 7 kali, 7 angka sempurna. 7 angka ilahi. 7 angka yang boleh dikatakan puncak daripada, ya, kalau dapat kita katakan murka Tuhan karena melanggar perintah Tuhan. Dan memang kenyataan membuktikan bangsa ini, ya, saya percaya itu bagian daripada skenario dari sutradara agung, yaitu Bapak Yahweh. Ya. Bahwa Bapak Yahweh memang menyatakan ini anak sulung. Tetapi kalau anak sulung tidak mau melakukan apa yang dia perintahkan, maka urutan hukuman itu terjadi sangat luar biasa. Ya. Seperti yang tadi dikatakan, dari Mose memang murni. Tapi begitu dialirkan kepada kepala-kepala suku, mungkin ya sedikit-sedikit melenceng. Dengan berjalannya waktu, sampai diangkatnya hakim-hakim, raja-raja. Ya, waktu masih zaman hakim-hakim dikatakan dengan jelas. Ketika hakim-hakim ini diangkat oleh Tuhan, mereka taat kepada Tuhan selama ada hakim-hakim. Hakimnya meninggal, cara hidupnya kembali melawan Torah Tuhan. Ya. Tuhan munculkan kembali nabi-nabi di tengah para raja. Karena raja ini mereka yang minta. Mereka kepengen melihat raja yang bisa dilihat dengan mata. Tuhan mengatakan dia adalah raja. Tetapi dalam kitab Samuel kita sudah belajar. Mereka kepengen lihat raja yang bisa dilihat dengan mata. Karena itu mereka minta kepada Bapak Yahweh melalui Samuel, hakim yang terakhir, untuk mengangkat raja bagi mereka. Tetapi raja yang seharusnya berdasarkan kitab Torah, harusnya menulis Torah itu, menyalinnya dari Torah yang tertulis pada di bait suci para imam-imam yang dipegang oleh para imam. Ternyata Saul pun raja pertama itu tidak dilakukan. Ya, kita tafsirkan tidak dilakukan. Walaupun ya Saul dia masih melihat kepada, ya, kan berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan. Kita pernah pelajari, Saul ini ya masih mengirim berkat juga buat para imam. Ya. Sumbangan, ya katakanlah sumbangan atau berkatlah bagi para imam. Kita sudah pernah belajar, ingat nggak saudara, ketika Daud lari dari Saul, kemudian kan dia datang, karena habis makanan dia datang ke kemah suci, tempat tabut berada. Dan ternyata di situ kan ada mata-matanya, bukan ada mata-mata, ada orangnya Saul yang membawa berkat bagi kemah, bagi para imam. Karena akhirnya orang ini yang mengadukan kepada Saul bahwa Daud ada di sana, sehingga para imam semua dibinasakan oleh Saul. Ya, Saul yang seharusnya memimpin bangsa ini dan harus berpegang teguh kepada firman, kenyataan membuktikan justru dia berontak terhadap firman. Waktu dia belum diangkat jadi raja, ada tertulis, ketika ada para nabi, dia penuh dengan roh sehingga bernubuat. Ya. Tetapi sayangnya dia tidak hidup di dalam pimpinan roh. Memang dia dipenuhi Roh Kudus, tapi jalan hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus bisa bedain, ya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus belum tentu hidupnya dipimpin Roh Kudus. Ya, karena itu hati-hati. Ya, ini Roh Kudusnya memang terus ada di situ apa enggak? Ya, jadi kita harus sangat berhati-hati. Nah, kita melihat kenyataan membuktikan akhirnya bangsa ini
melakukan hal yang jauh dari firman Tuhan. Orang-orang yang tadinya harusnya menjadi pembimbing, pimpinan-pimpinan. Orang-orang Lewi yang harusnya menjadi imam-imam. Para ahli Torah. Ya, ahli Torah itu bukan berarti dia pasti jadi imam. Saya tahu, dia ahli Torah. Imam itu beda ya. Imam itu yang bertugas membakar dupa, bakar korban segala macam. Ya. Tetapi kalau ahli Torah, dia ahli dalam kitab. Contohnya si Paulus. Paulus itu dari suku Benyamin, dia bukan orang Lewi. Dan dia tidak punya hak untuk membakar korban. Dia ahli Torah. Secara tertulis dia ahli. Tetapi dia tidak mengerti bagaimana mempraktekkan Torah itu dengan benar. Sesuai kehendak Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak dipenuhi dan dibimbing oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus hanya diberikan kepada orang yang mau menerima Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mau lahir baru, maka orang ini akan dipenuhi Roh Kudus. Dan itu contoh yang paling jelas. Paling jelas, apa yang tertulis dalam kitab Torah, apa yang tertulis dalam kitab suci kita. Adalah bukti nyata bahwa orang yang ahli kitab suci belum tentu bisa mempraktekkan dengan benar. Orang yang dengan gelar profesor, doktor, teologi ya mungkin ya kelakuannya sama si Paulus itu. Ngerti ngelotok tapi tidak tahu arti yang sesungguhnya. Secara teoritis oke. Tetapi belum tentu oke dalam pandangan Tuhan. Contohnya Paulus. Ketika dia sudah lahir baru matanya tercelik. Sehingga keluar dari mulut bibirnya. Yang dahulu merupakan kebanggaan bagiku sebagai ahli Torah. Sekarang kuanggap sampah. Ya. Itu menjadi suatu pengajaran bagi saudara dan saya. Yang hidup pada akhir zaman. Torah yang kita baca tadi. Adalah bayangan. Ya. Sesuai kitab Ibrani pasal 10. Torah itu bayangan. Wujud nyatanya adalah. Yeshua adalah Torah yang hidup. Itulah yang harus kita jalani. Ya. Belum tentu kita tidak bisa kita lebih baik dari orang Yahudi. Secara teoritis mereka itu pasti ahli di dalam kitab suci. Ya. Tetapi kenyataan membuktikan mereka banyak yang belum percaya kepada Yeshua Masya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi saya sangat percaya dan mengimani bahwa ini bangsa pilihan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Sejak zaman mereka dibuang dari atau dikeluarkan dari perbudakan. Tuhan senantiasa mengirimkan pemimpin-pemimpin untuk memimpin bangsa ini. Setelah Moshe pergi, Yosua sebagai pengganti. Setelah Yosua pergi, hakim-hakim para menggantikan mereka. Sampai hakim yang terakhir yaitu Samuel. Setelah Samuel raja-raja. Ya, mulai dari Saul sampai raja-raja yang terakhir. Sebelum karena raja-raja ini mempunyai hati yang keras dan menolak kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan setia kepada firman-Nya. Engkau tidak melakukan firman-Ku. Engkau kubinasakan, kuporak-porandakan ke seluruh pelosok muka bumi, dan itu terjadi. Bagi bangsa Yehuda yang adalah keturunan dari yang sebagian besar adalah bangsa ataupun suku Yehuda dan suku Benyamin. Dan
10 suku yang lain yang dikenal dengan bangsa Israel. Ya, bait suci memang ada di Yerusalem. Ada dalam kuasa kerajaan Yehuda. Karena itu, ya, bangsa Israel ini atau kerajaan Israel ini, dia membuat patung-patung yang ditaruh baik di Betel, ya, yang diciptakan oleh raja yang mewarisi karena kelakuan daripada si Salomo. Bangsa ini dipecah menjadi dua. Kita sudah belajar dan kita sedang terus belajar. Sehingga 12 atau 10 bangsa yang lain diberikan kepada Yerobeam, ya, raja yang menjadi raja pertama di Israel. Tetapi raja ini dia membuat, ya, kan karena ada Yehuda, ada Israel. Bait suci, tabut itu ada di Yerusalem, di bawah kerajaan Yehuda. Orang Israel 10 suku ini, kalau dia mau ibadah, dia datang ke Yerusalem. Ini membuat si Yerobeam yang menjadi raja di Israel ini ketakutan. Akhirnya dia bikin 2 patung anak lembu emas. Satu dia taruh di Betel, satu dia taruh di Dan. Sehingga bangsa Israel menyembah atau kerajaan Israel menyembah kepada patung-patung Baal. Ini yang membuat murka Tuhan yang luar biasa. Sehingga 10 suku ini dimusnahkan ke seluruh pelosok muka bumi. Tetapi kerajaan Yehuda, kebanyakan mereka memang ditawan di Babylon. Sehingga kita kenal kayak Daniel dan teman-temannya itu semua dari suku Yehuda. Oleh gerakan daripada Roh Kudus yang menjamah baik raja-raja Media Persia, ya, bangsa ini dikirimkan atau suku kerajaan Yehuda dari suku Yehuda dan Benyamin. Mereka dikirim kembali ke Yerusalem untuk membangun bait suci. Tetapi 10 suku yang diserahkan, ya, mereka saat ini mulai kembali sesuai perintah Tuhan. Karena firman Tuhan ini, ya, harus menjadi suatu kenyataan bahwa bangsa yang dipecah oleh Tuhan, mereka akan kembali berkumpul menjadi suatu bangsa. Ya, ini adalah suatu cara Tuhan. Kita baca dalam Yeskiel 37. Ayat ke 22. Aku akan membuat mereka menjadi satu bangsa di tanah itu. Di atas pegunungan Yesaya dan satu raja. Menjadi raja mereka semua dan mereka tidak akan lagi menjadi 2 bangsa. Dan mereka tidak akan lagi terbagi menjadi 2 kerajaan. Cara Tuhan. Kenyataan sekarang membuktikan yang disebut Israel adalah satu negara yang dibentuk tahun 48. Sesuai firman Tuhan, Yehuda akan menjadi pemimpin. Kenyataan membuktikan memang dari kerajaan Yehuda yang terdiri dari suku Yehuda dan suku Benyamin. Itulah yang sekarang memegang peranan di sana. Kita melihat cara Tuhan apabila mereka kembali, umatku yang atas namaku disebut, mereka berbalik, maka Tuhan sanggup memulihkan mereka kembali. Dan itu sekarang mulai menjadi suatu kenyataan, kita melihat. Ya, betapa apa yang tertulis itu adalah suatu kebenaran. Dan artinya kita yang melihat semua itu.
Kita belajar, waktunya sudah dekat. Kita belum tentu lebih baik dari bangsa ini. Mungkin kita lebih jahat, kita tahu firman. Tetapi kita juga seringkali memberontak. Apa yang tertulis mulai direkayasa dengan berbagai macam cara. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan kedagingan seseorang. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Akhir zaman 3 roh yang berkuasa. Roh Nikolaus, roh Isabel, roh Bileam. Semakin terlihat. Pelayan-pelayan Tuhan, gembala-gembala. Semakin memperlihatkan giginya. Apa yang aku katakan, itu harus diikuti. Wah, mantap. Itu kan terjadi. Pokoknya saya bertanggung jawab, saya gembala. Saya bertanggung jawab. Lah ini. Ya, kan banyak di gereja-gereja. Oh, kata gembalaku begini. Itulah yang aku ikuti. Dan sayangnya anak-anak Tuhan, karena tidak menyelidiki firman Tuhan, apa yang dikatakan pemimpin, itulah yang diikuti. Dan dia tidak tahu bahwa pemimpinnya melenceng dari kebenaran yang sejati. Dahulu pun terjadi begitu. Ya, banyak orang ya yang menyatakan pimpinan-pimpinan, ya bangsa-bangsa, ya imam-imam ini kan. Contohnya Paulus itulah. Ya. Dia tidak mempraktekkan sebagaimana seharusnya. Tetapi ketika dia sudah lahir baru, semua tercelik. Akhirnya dia mulai dengan pertolongan Roh Kudus. Berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidupnya bukan saja dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus. Dia tidak sembarang melangkah. Dia punya rencana pergi ke Asia. Tetapi Tuhan bilang, jangan ke Asia, balik. Dia dengar-dengaran. Kenyataan membuktikan itu terjadi. Nah, kita belajar karena si Paulus ini saya menafsirkan adalah bintang pertama bagi 7 gereja. Dalam kitab Wahyu ada 7 gereja. Dari gereja Efesus sampai gereja Laodikia. Bintang-bintang ini adalah bintang yang Tuhan pakai untuk menerangi ke-7 zaman gereja ini. Nah, kita harus melihat ini semua. Apa yang mereka ajarkan. Kita cek. Ya bukan main caplok aja. Kita juga cek. Benar gak ini? Ya. Sehingga kita bisa menilai. Dan pada zaman si Paulus. Gereja pertama. Gereja Efesus. Mereka dapat mendeteksi. Oh ini rasul yang benar. Ini rasul yang palsu. Tapi pada zaman Efesus ini pun mulai timbul pengajaran Nikolaus yang kata firman Tuhan. Aku benci pengajaran ini. Kenapa? Karena diajarkan untuk lebih taat kepada pimpinan daripada kepada firman. Dan itu ada tertulis sampaikan kepada semua gereja. Artinya dari gereja Efesus, gereja pertama, sampai gereja terakhir di mana saudara dan saya hidup sekarang. Roh Nikolaus merajalela. Orang lebih taat kepada pimpinannya daripada kepada firman. Kenapa? Karena mereka tidak mau belajar firman. Ya, yang menyelamatkan itu bukan manusia, walaupun dia pimpinan. Tetapi yang menyelamatkan apakah kita taat melakukan firman. Kalau bangsa Israel dahulu, paling sedikit 5 tingkatan yang Tuhan beri. Engkau melanggar ini, akibatnya ini. Masih keras, tambah lagi. Masih keras, tambah lagi terus. Tuhan tentunya menginginkan bangsa ini bertobat. Walaupun diperlukan waktu. Sekian ribu tahun akhirnya baru bangsa ini
bertobat. Tapi itulah bagian daripada skenario si Bapak Yahweh sendiri. Ya, supaya kita yang adalah anak adopsi dapat memperoleh kasih karunia dan keselamatan. Ya, sehingga ketika kalau saya boleh tafsirkan ayat-ayat tadi yang kita baca, maka boleh kita nafsirkan. Ya. Suku Yehuda adalah bangsa anak sulung. Tetapi bangsa Israel adalah anak adopsi. Waktunya, kata Yeskel 37. Mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Yaitu orang-orang kudusnya Tuhan. Karena orang-orang kudusnya ini, ya, seperti yang pernah saya tafsirkan. Saya menafsirkan. Bahwa bangsa ini memegang peranan sampai perang Armageddon. Tetapi setelah perang Armageddon di mana berlaku, kita memerintah bersama dengan dia. 1000 tahun lamanya. Ya, 1000 tahun lamanya. Setelah 1000 tahun setan diikat, kita memerintah bersama Yeshua. Tidak ada lagi anak sulung, anak adopsi. Yang ada adalah orang kudus. Saya tangkap saya. Nah, kita lihat di dalam Wahyu pasal 20. Kita baca ayat ke-8. Dan dia akan keluar untuk menyesatkan bangsa-bangsa di keempat penjuru dunia, Gog dan Magog, untuk mengumpulkan mereka ke dalam peperangan yang jumlahnya seperti pasir di laut. Dan perhatikan, naiklah mereka ke atas dataran bumi dan mereka akan mengepung apa? Perkemahan orang-orang kudus. Tidak lagi disebut orang Israel. Karena saya mengimani kita sudah bersama dengan dia di dalam kerajaannya. Saya tangkap. Disebut ini perkemahan orang-orang kudus. Karena itu saya menafsirkan. Bangsa ini mengambil peranan sampai perang Armageddon. Setelah perang Armageddon, setan diikat 1000 tahun. Kita memerintah bersama dia 1000 tahun. Di situ ada orang yang dikatakan sekarang anak sulung dan anak adopsi. Tetapi itu sudah dilebur, kata kitab Yeskel tadi, menjadi satu bangsa, yaitu orang kudusnya. Tetangkap ya? Nah, kita kan boleh menafsirkan seperti itu. Karena tidak lagi disebut di sini anak sulung dan anak adopsi, tapi orang kudus. Dan itulah saudara dan saya, apabila kita mau sungguh-sungguh bukan saja mengerti firman, tetapi ada tertulis mempraktekannya dengan pertolongan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Sehingga kita harus belajar. Engkau yang di luar sana. Banyak orang Kristen. Ya di gereja, karena saya dulu kan di gereja-gereja. Ya yang namanya Roh Kudus itu jarang sekali disebut. Jarang sekali dilibatkan untuk mengambil peranan dalam hidup kita. Sedangkan Roh Kudus itu adalah yang mengingatkan kita akan firman, yang memampukan kita melakukan firman. Tetapi di dalam gereja-gereja, kebanyakan gereja di Indonesia katakan, Roh Kudus hampir sama sekali tidak pernah dimunculkan. Kenapa? Karena mereka banyak yang tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Engkau harus dilahirkan dari air dan roh, kata Yeshua kepada Nikodemus dalam Yohanes pasal 3. Kalau engkau tidak dilahirkan dari firman dan rohmu tidak diperbaharui,
Roh Kudus tidak diberikan. Ya, karena kalau nggak ada Roh Kudus, ya sudah, pengetahuan palsu dianggap sebagai kebenaran. Akhirnya imannya melenceng. Kita butuh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus hanya diberikan kepada orang yang mau sungguh-sungguh mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Kau harus lahir dari air dan roh. Kalau enggak bisa. Tuhan setia kepada firman-Nya. Karena itu Yesua kasih contoh. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya mungkin dalam hidup kita. Banyak hal yang kita alami. Ya apa yang kita baca tadi. Jadikanlah koreksi. Ya, khususnya ayat 14, 15 dan seterusnya. Ya. Waduh, saya punya masalah, koreksi diri aja. Ada sebab, ada akibat. Bukan berarti orang yang percaya kepada Tuhan tidak ada masalah. Tetapi masalah boleh Tuhan izinkan terjadi, tetapi Tuhan. Kita baca 1 Korintus pasal ke-10. Ayat ke-13. Pencobaan tidak pernah menimpa kamu kecuali yang manusiawi. Dan Elohim itu setia. Dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai di atas apa yang kamu mampu. Sebaliknya. Bersama pencobaan itu dia juga akan membuat jalan keluar. Agar kamu sanggup menanggungnya. Artinya kadang Tuhan izinkan pencobaan terjadi. Tapi ingat percaya bahwa Tuhan itu setia sama firman-Nya. Kenapa pencobaan itu diizinkan terjadi? Ya mungkin karena salah kita. Ketika kita menyadari ada kesalahan. Kalau kita tidak cepat kembali. Seperti apa yang Bapak Yahweh lakukan kepada bangsa Israel. Engkau tidak cepat kembali. Kau akan dimusnahkan. Karena itu ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Cepat koreksi diri. Apa yang salah. Cepat merendahkan diri. Mohon belas kasihan Tuhan. Ketika kita merendahkan diri memohon belas kasihan. Ada tertulis. Pertama. Memang Tuhan izinkan pencobaan terjadi. Tapi tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan ketika itu terjadi dan kita mengucap syukur. Kita memuja-muji. Kenapa mengucap syukur? Ada tertulis. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika kita mengucap syukur, memuji Dia. Dia celikkan mata kita. Tuhan sudah buka jalan. Tuhan sudah beri jalan. Sehingga kita anak-anak akan hidup berkemenangan. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak ya, kita belajar. Selama proses yang Tuhan izinkan. Kita tidak tahu berapa lama kita hidup. Apakah kita akan sampai ke pengangkatan dan kemudian kita diangkat. Nah selama menjalani hidup ini. Pemurnian demi pemurnian terus terjadi. Ya, tubuh roh dan jiwa kita dibersihkan seutuhnya. Sehingga ketika sangkakala berbunyi, satu ayat terakhir. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Elohim damai sejahtera. Dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya. Dan kiranya roh, jiwa dan tubuhmu seutuhnya terpelihara tanpa celah. Pada saat kedatangan Tuhan kita Yeshua Mashiach. Dia sedang menguduskan tubuh roh dan jiwa kita dengan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah mengeluh. Karena ada tertulis mengucap syukurlah senantiasa. Walaupun sulit tetapi bagi Tuhan kalau kita mengandalkan Roh Kudus. Dia memampukan kita mengucap syukur. Mengucap syukur dan ketika kita mengucap syukur. Sesungguhnya kemenangan sudah ada pada kita. Dan dia akan membuka jalan. Dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya.
yang berseru, berharap dan percaya kepadanya. Ingat Tuhan yang saudara dan saya kasihi. Yang kita percaya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang sanggup membuat pintu walaupun kita nggak lihat pintu itu. Ya, dia sanggup buat karena dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan apapun untuk membuat anak-anaknya percaya bahwa apabila kita setia melakukan firman-Nya, maka dia pasti memberkati. So, janji-janji yang tadi kita baca. Engkau makan sampai kenyang, engkau hidup tenang, tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu kita. Dan itu hanya akan terjadi apabila kita mendengar dan mempraktekkan firman itu sesuai kehendak-Nya. Haleluya, amin. Maka kita bangkit berdiri.